Bismillahirrahmanirrahim. Jelas. Alhamdulillah sekarang kita sebagai rangkaian dari kajian mengenai ma'rifah. Nah, di dalam ma'rifah ini ada banyak kata-kata yang masuk kategori ma'rifah. Salah satunya adalah domir. Dan di dalam domir ini ada terbagi menjadi beberapa jenis domir ya. Nah, sekarang kita akan mengkaji mengenai ad-domirul munfasil. Ya, ad-domirul munfasil. Jadi domir yang dia terpisah dari kata. Di sini ada beberapa contoh yang insya Allah ini dengan contoh ini kita jadi paham apa itu domir munfasil. Contoh yang pertama, ana sami'un. Saya orang yang mendengar. Atau saya adalah pendengar. Contoh yang kedua, nahnu muti'una. Kami adalah orang-orang yang taat. Anta mujtahidun. Anda merupakan orang yang rajin. Anti nozifatun. Anda seorang wanita yang bersih. Huwa tohirul kolbi. Dia seorang yang bersih hatinya. Hiya muhadzabah. Hiya muhadzabatun. Dia atau wanita itu seorang yang terdidik, seorang yang beradab. Yang ketujuh, iyaya madahal mudarrisu. Kepada saya guru memuji. Zannar rajulu sa'idan iyyaka. Orang itu mengira Anda mengira orang yang bahagia itu Anda. Yang kita bahas adalah kata-kata yang ada di contoh ini yang bagian yang paling depannya ya. Nah, itu yang kita kaji. Nah, inilah yang disebut dengan ad-domirul munfasil. Di sini ada penjelasannya. Nah, di sini dijelaskan nastati'u bima arafnahu fid darsi sabiq an na'rifa ad-domaira allati ista'malat 'alaiha al-amsilatu sabiqatu. Ghairu annana nastafidu min hadil amsilati faidatan ukhra. Jadi berdasarkan apa yang sudah kita ketahui di pertemuan sebelum-sebelumnya mengenai ma'rifah, yaitu domirnya gitu ya, bahwa domir ini adalah ma'rifah. Nah, maka akhirnya kita bisa mengidentifikasi ad-domair, mengidentifikasi berbagai kata ganti yang sudah tercakup oleh contoh-contoh yang sudah kita baca tadi ya. Jadi setelah kita tahu apa sih itu kata ganti, nah maka tidak sulit bagi kita melihat contoh-contoh tadi itu, gitu kan, mengidentifikasi yang mana domir, yang mana bukan. Itu tidak sulit. Kenapa? Karena sudah materi yang sebelumnya. Nah, di sini disampaikan hanya saja, gitu ya, hanya saja pada contoh-contoh ini kita akan mengambil kesimpulan atau kita akan mengambil sisi yang lain, gitu ya, sisi yang lain yang akan kita coba cermati. Nah, sisi apa itu? Yaitu bahwa domir itu ada ragamnya. Nah, itu maksudnya. Jadi bukan sekedar mana domir dan
mana bukan gitu ya, tapi ini lebih sedikit gitu ya dikaji dari aspek yang lainnya, yaitu bahwa yang namanya kata ganti betul dia itu ma'rifah, tetapi dia itu sebetulnya memiliki tipe, memiliki jenis, memiliki kriteria dan sebagainya ya gitu. Unzuri dhamaira allati fil amsilati. Coba perhatikan kata ganti atau domir yang ada di dalam contoh-contoh tadi. Tajidu annaka tastati an an tantiqa biha wahdaha. Jadi kata ganti pada contoh ya ini, yaitu ana, nahnu, anta, anti, huwa, hiya, iya, ya, sama iyaka. Nah, ini ternyata kita bisa temukan kata ganti itu. Nah, cuman si kata ganti ini ternyata bisa kita ucapkan terpisah. Kita bisa ucapkan satuan-satuan ya. Jadi kita bisa ucapkan tanpa tergabung dengan kata yang lain. Kan kalau sebelum-sebelumnya ya, kan ada yang namanya huruf mudhoro'ah, misalkan di dalam fi'il mudhari itu kan nyambung kan gitu si domir itu dengan kata. Nah, tapi di sini mah kita bisa menemukan bahwa kita bisa ucapkan, kita akan mampu mengucapkan kata ganti di situ gitu ya, terpisah dari yang lainnya. Jadi secara satuan-satuan gitu ya. Jadi pada contoh-contoh tadi kata gantinya atau domir-domirnya ini, nah ini bisa kita ucapkan satuan-satuan atau one by one, nah gitu ya. Nah, wa annaha munfasilatun anil kalimatil lati ma'aha fi kulli jumlatin walidzalika tusama dhamaira munfasilah. Nah, kata ganti tadi yaitu ana, nahnu, anta, dan seterusnya, itu ternyata munfasilah, terpisah dari kata yang ada bersamanya di setiap kalimat. Jadi tidak nyambung dengan kata, ya kan? Tidak, misalkan ana ini tidak nyambung dengan sami, sebagaimana nahnu tidak nyambung dengan muti'auna, tidak menempel gitu ya. Maksudnya tidak menyambung sini, tidak nempel. Gitu ya, tidak dalam satu tulisan, tapi ini terpisah dengan spasi gitu. Nah, kata yang munfasilah anil kalimat, kata yang terpisah dari kata ganti atau domir yang dia terpisah atau tidak menempel dengan kata yang lain di dalam kalimat. Nah, inilah yang kayak begini ini kita sebut sebagai domir munfasilah. Domir munfasil. Di sini munfasilah pakai mu'annas karena di sini jamak ya, domair. Jadi dia kita sebut sebagai domairu munfasilah atau domir munfasil. Nah, summa innaka idza nazarta ilaiha min jihatin mawdi'in kullu minha fil jumlati ra'aita ba'duha huwa ana wa nahnu wa anta wa anti wa huwa wa hiya waqi'an mubtada. Nah, kemudian kalau kembali kita cermati gitu ya, kalau Anda mencermati ulang dari aspek posisi ya, dari aspek posisi si kata ganti tersebut di setiap kalimat, nah maka sebagian kata ganti yaitu yang kita dapati adalah ana, nahnu, anta, anti, huwa, dan hiya. Ini menempati posisi mubtada.
Jadi ana, nahnu, anta, anti, huwa, hiya ini dia menempati posisi mubtada. Mudah-mudahan tidak lupa ya dengan bahasan mengenai mubtada. Mubtada itu pasti nanti ada pasangannya, gitu ya. Ada khobarnya, gitulah. Nah, mubtada ini juga ada hukumnya kan, gitu. Makanya di sini sampaikan la syakka annal mubtada'a marfu'un. Nah, di sini la syakka annal mubtada'a marfu'un. Tidak ragu lagi bahwa yang namanya mubtada pasti rofa gitu. Walamma kanat ad-domairu ya, mabniyatan kanat hadhi domair fi mahalir raf'in. Nah, ketika yang namanya kata ganti yang kita tadi cermati seperti ana, nahnu, anta, anti, huwa, hiya, ini kan dia masuk kategori mabni. Nah, mudah-mudahan masih ingat ya mengenai mabni sama mu'rab. Jadi domair atau domir ini masuk kategori mabni. Nah, karena dia ini masuk kategori mabni, maka untuk menyebutkan posisinya, untuk menyebutkan i'rabnya itu, nah, hadhi domair, kata ganti ini, fi mahali raf'in. Dia fi mahal raf'in. Jadi, oke lah, dia itu mungkin kita baca dengan anak, anta, anti, nah kan, atau hiya, gitu ya. Ini seolah-olah nggak memperlihatkan sebagai rofa, gitu ya. Tetapi dia dihukumi sebagai rofa, meskipun secara tersuratnya dia diucapkannya atau harokat akhirnya ya begitu-begitu aja, nggak berubah-ubah. Namanya juga mabni. Tapi disebutnya di sini fi mahalli raf'in ya. Kenapa? Karena mubtada gitu. Jadi dia mubtada ya, dia bukan mu'rob, makanya kita tidak sebut dengan i'rob, alamatu i'robnya dengan rofa, tapi kita sebut dengan fi mahal raf'in. Mudah-mudahan masih ingat ya perbedaan antara alamatur raf'inya, alamatur rofa ya kan, alamat marfu dengan fi mahal raf'i. Nah itu mudah-mudahan masih ingat perbedaannya. Wa ra'aita ba'duha wa huwa iyaya wa iyaka maf'ulan bih. Nah, fahuwa fi mahalin nasbin li'annahu mabniyun. Juga kita bisa lihat ya, ini sebagian kata ganti yaitu ada iya ya, wa iya kas. Nah, ini semuanya yang kedua ini dua-duanya maf'ulan bih. Jadi iya ya madaha al mudarisu ini dia maf'ul sebetulnya. Meskipun posisinya di depan sebetulnya dia ini maf'ul ya. Sebagaimana juga iya kak ini juga maf'ul. Nah, yang namanya maf'ul, min alamat maf'ul itu kan dia harus nasab ya, alamat maf'ul itu. Nah, karena ini dia mabni, meskipun seolah-olah menunjukkan nasab, tapi itu nasabnya bukan nasab dikarenakan i'rabnya ya, tapi karena mabninya itu posisi apa? Karena tipe ya, tipe dari si domir yang memang pasti mabni. Nah, maka dia tidak kita sebut iya ya wa iyaka itu maf'ul gitu ya. Wa alamatu raf'ihi domah misalnya. Enggak kita sebut seperti itu, tapi kita sebutnya fi mahal nasbin. Jadi dia secara hukum nasabnya itu sebab dia mabni. Jadi kita tidak sebut dia ini rofa secara tersurat dan tersirat, tetapi kita sebut bahwa secara tersurat dia ini mabni, tetapi secara tersirat dia ini hukumnya nasab karena dia mabni kan. Wa idza tataba'ata kulla misalin fil lughatil arabiyyati ra'aita anna dhamaira mina sanafil awal fi mahalli raf'in daiman wa dhamairu min sunafis sani
ya, fi mahallin nasbin daiman. Lidzalika tusamma dhamairul ula dhamairu raf'il munfasilah wa dhamairu tsaniyah dhamairun nasbil munfasilah. Nah, ini penjelasan lebih detailnya lagi. Jadi, nah kalau kita atau Anda cermati setiap contoh di dalam bahasa Arab ya, setiap contoh di dalam bahasa Arab yang tentunya berkaitan dengan domir, nah maka domir-domir yang ada di dalam contoh yang tadi kita sudah sebutkan. Jadi domir minasin fil awal ya. Jadi minasin fil awal fi mali raf'in daiman. Kata ganti pada kelompok yang pertama. Kelompok yang pertama itu yaitu yang ana, nanu, anta, anti, huwa, hiya. Dalam ini berarti 1, 2, 3, 4 sampai ke 6 ya. Ini yang dimaksud dengan minasin fil awal ya, minasin fil awal di kelompok yang pertama. Itu semua dihukumi rofa selamanya. Jadi dia itu dihukumi rofa selamanya. Nah, sedangkan kata ganti pada kelompok yang kedua ini dihukumi selamanya nasab. Yang mana yang iya dan iyaka ini dia dimanapun dia posisinya selamanya kita sebut nasab ya. Nah, karena itulah gitu ya. Lidzalika tusamma dhamair ula dhamairu raf'il munfasilah. Nah, karena itu kata ganti yang kelompok pertama yang tadi itu kita sebut sebagai domir atau domair rofa munfasilah. Jadi kata ganti rofa munfasilah. Kata ganti rofa munfasilah itu maksudnya dia adalah kata ganti. Termasuk bagian dari isim ma'rifah ya. Dia hukumnya rofa. Dan si domir ini masuk kategori sebagai munfasilah. Jadi kata ganti yang tidak menempel dengan kata yang lain. Selanjutnya, wa domairu tsaniyah, kata ganti yang kedua kayak tadi ya. Iya ya sama iyaka itu. Nah, ini masuk kategori sebagai domir nasab munfasilah. Dia domir, kata ganti, ma'rifah gitu ya. Terus dia nasab. Nasabnya hukumnya nasab. Terus dia munfasilah, artinya dia terpisah dari kata yang lainnya. Karena nanti ada yang namanya domir itu mutasil, nyambung dengan kata. Nah, kalau ini domir munfasilah, yang bisa kita ucapkan satuan persatuannya, tanpa dalam tulisannya itu nyambung, nempel dengan kata yang lain. Itulah yang namanya domir munfasilah. Domir munfasilah di sini ada yang dihukumi sebagai rofa, ada yang dihukumi sebagai nasab, gitu ya. Kalau yang rofa itu dia mubtada, yang nasab itu dia maf'ul bih. Baik, karena itulah di sini al-qawaid kaidahnya adalah ad-dhamirul munfasilu ma yumkinu nutqu bihi wahdahu min ghairi an yattasila bi kalimatin ukhra. Dhamir munfasil adalah kata ganti yang bisa diucapkan secara satuan tanpa tersambung dengan atau tanpa menempel dengan kata yang lain. Rumus ketiga 75 ad-dhamairul munfasilah al-khassatu birraf'i iya. Domir munfasilah yang spesifik dia untuk rofa adalah ana. Nah, ana ini lil mutakalim, yaitu saya ya. Nahnu lil mutakalimin. Nahnu ya, kami.
atau kita. Terus anta lil mukhotob, ya, kamu. Anti lil mukhotobah, kamu wanita. Lalu antuma lil mukhotobaini awil mukhotobataini, yaitu untuk dua orang, baik dia dua orang, kamu dua orang maksudnya, baik dia wanita maupun pria. Lalu ada antum. Antum, kalian, lil mukhotobin, ya. Jadi antum itu lil mukhotobin, yaitu kalian. Terus juga ada antuna lil mukhotobat, ya. Lil mukhotobati. Nah, ini antuna itu kalian semua wanita. Terus juga ada huwa lil ghaib, yaitu untuk dia. Hiya lil ghaibah, itu dia, namun ini perempuannya. Huma lil ghaibaini awil ghaibataini. Nah, huma ini digunakan untuk menunjukkan dia perempuan atau dia dua-duanya laki-laki. Hum, mereka, gitu ya. Hum ini artinya lil ghaibina, yaitu mereka. Hunna lil ghaibati, nah ini artinya adalah mereka wanita. Rumus ke-76. Ad-dhamairul munfasilah al-khossatu bin nasbi iya, iya, iyana, iyahu, iyaha. Nah ini iyaka juga ada di sini, iyaka, iyaki, iyakuma, iyakum, iyakunna, iyahuma, iyahum, sama iyahunna. Jadi ad-dhamairul munfasilatul khossatu bin nasbi iya. Jadi kata ganti yang dia itu bisa diucapkan secara satuan alias munfasilah, terpisah dan tidak menempel dengan kata yang lain. Al-khosoh yang ini spesifik bin nasbi, spesifik untuk nasab adalah iya. Iya itu lil mutakalim, gitu ya, saya, kepada saya, gitu ya. Iyana lil mutakalimina, kepada kita atau kepada kami, gitu ya. Iyahu lil goib, kepada dia. Iyaha lil goibah, kepada dia perempuan. Iyaka, kepada anda, gitu ya. Lil mukhotob, jadi kepada anda. Iyaki lil mukhotobah, kepada anda wanita. Iyakuma lil mukhotobaini au al mukhotobatain. Iyakuma itu artinya berarti untuk anda, baik pria maupun wanita. Kepada anda, baik pria atau wanita. Iyakum itu lil mukhotobin. Iyakum lil mukhotobina, kepada kalian. Iyakunna lil mukhotobati, kepada kalian wanita. Iyahuma lil goibaini awil goibataini, kepada dia wanita maupun pria. Iyahum, kepada lil ghaibina, ya, lil ghaibina itu artinya kepada mereka. Iyahunna lil ghaibati, kepada mereka wanita. Nah, ini adalah rumus dari bahasan mengenai ad-dhamirul munfasil.